Sejarah Rumah Batu Olah Kemang. Rumah Batu Olah Kemang adalah salah satu situs bersejarah penting di kota Jambi yang mencerminkan perpaduan budaya dan sejarah Islam di wilayah tersebut. Rumah ini dibangun pada abad ke-18 oleh Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri, seorang keturunan Arab dari Hadramaut yang dikenal dengan gelar Pangeran Wirokusumo. Beliau merupakan tokoh penting dalam Kesultanan Jambi dan juga dikenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah Jambi seberang. Pangeran Wirokusumo memiliki hubungan keluarga dengan Sultan Taha Saifuddin, menjadikannya bagian integral dari struktur kekuasaan saat itu. Rumah Batu Olah Kemang menampilkan perpaduan arsitektur Melayu, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Ciri khas ini terlihat dari berbagai elemen bangunan seperti relief naga dan arca singa yang mencerminkan pengaruh Tionghoa, pilar dan tangga batu yang menunjukkan gaya Eropa, kaligrafi Arab pada pilar-pilar bagian dalam, struktur rumah panggung khas Melayu dengan atap limas. Rumah ini juga dikenal sebagai rumah batu pertama di kawasan Jambi seberang, karena pada masa itu, sebagian besar rumah masih menggunakan kayu dan papan sebagai bahan utama. Selain sebagai tempat tinggal, Rumah Batu Olah Kemang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pangeran Wirokusumo menggunakan rumah ini untuk menyebarkan ajaran Islam dan sebagai tempat musyawarah dengan tokoh-tokoh penting, termasuk Sultan Taha Saifuddin. Di sekitar rumah ini juga terdapat Masjid Al-Ihsaniyah, masjid tertua di kota Jambi yang didirikan oleh Pangeran Wirokusumo pada tahun 1880. Saat ini, Rumah Batu Olah Kemang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat. Rumah Batu Olah Kemang yang mencolok berada di tengah pemukiman warga justru dekat dengan pesantren, menandakan situs rumah batu ini berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di abad 18, di mana saat itu kota Jambi menjadi jalur perdagangan yang sangat strategis. Berbagai negara yang terutama dari Eropa, Cina, dan Arab melakukan kontak perdagangan dengan Kesultanan Jambi. Maka tidak heran bahwasannya situs Rumah Batu Olah Kemang memiliki 3 gaya arsitektur dalam satu bangunan. Kondisi fisiknya memerlukan perhatian dan perawatan lebih lanjut untuk menjaga kelestariannya. Meskipun demikian, rumah ini tetap menjadi destinasi wisata sejarah dan edukasi bagi masyarakat dan pelajar yang ingin mempelajari sejarah dan budaya Jambi. Rumah Batu Olah Kemang terletak di Olah Kemang di seberang kota Jambi. Sejarah Pelabuhan Beton WTC. Pelabuhan Bom Batu di Jambi merupakan salah satu pelabuhan bersejarah yang dibangun pada masa kolonial pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1929. Pemerintah Hindia Belanda saat itu memilih lokasi yang strategis untuk pembangunan Pelabuhan Bom Batu sebagai pusat perdagangan. Pelabuhan sengaja dibangun di tengah kota dan dekat dengan pusat pemerintahan, dengan pusat perdagangan utama di sepanjang Sungai Batanghari. Pelabuhan ini menjadi titik temu para saudagar dari berbagai daerah, mengangkut komoditas seperti emas, lada, karet, rotan, dan produk hutan lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan berkembangnya infrastruktur modern, Pelabuhan Bom Batu mulai mengalami penurunan aktivitas pada tahun 1996. Kegiatan bongkar muat barang secara bertahap dipindahkan ke Pelabuhan Talang Duku yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota Jambi. Pada tahun 2007, kawasan Pelabuhan Bom Batu mulai dibangun menjadi pusat pembelajaran modern yang dikenal dengan nama Mall WTC Batanghari dan Hotel Rooftop. Bangunan-bangunan beton ini kini menjorok ke bibir Sungai Batanghari.
menggantikan sejak sejarah pelabuhan yang pernah berjaya. Meskipun demikian, keberadaan Malvetesi Batanghari juga menimbulkan kontroversi terkait pelanggaran sebadan sungai dan potensi dampak lingkungan. Beberapa pihak mempertanyakan kelengkapan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan izin mendirikan bangunan atau IMB yang diperlukan untuk pembangunan di kawasan tersebut. Sejarah residensial kantor di Jambi Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara Jambi yang saat ini berlokasi di Jalan Raden Matahir nomor 3 Kota Jambi memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan masa kolonial Belanda. Bangunan rumah sakit ini dulunya merupakan kantor residen Belanda atau disebut residential kantor yang didirikan oleh Residen O.L. Helfrich antara tahun 1908 sampai 1912. Bangunan tersebut berfungsi sebagai pusat administrasi kolonial di wilayah keresidenan di Jambi, yang secara resmi dibentuk pada tahun 1906 setelah Belanda menguasai wilayah Kesultanan Jambi. Kapan Bapak tahu tentang Rumah Sakit Bayangkara Jambi? Saya sudah tahu sejak tahun 1990-an. Waktu itu rumah sakit ini belum sebesar sekarang. Apakah pernah terjadi peristiwa penting di rumah sakit ini? Kalau nggak salah, rumah sakit ini sudah ada sejak zaman dulu, mungkin sekitar tahun 1990-an. Sudah banyak berubah lah. Sekarang lebih besar, fasilitasnya juga lebih lengkap untuk alat-alatnya. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini mengalami perubahan fungsi. Awalnya rumah sakit ini memiliki kapasitas 30 tempat tidur dan dipimpin oleh Kapten Polisi Dr. Almas Hutagalung. Seiring waktu, rumah sakit ini berkembang menjadi rumah sakit kelas 3 dengan kapasitas 104 tempat tidur.